Assalamualaikum anak-anakku yang soleh-solihah dan ayah bunda yang ada di rumah. Jumpa kembali tentunya bersama Bu Vivi yang akan menemani sore kalian membacakan kisah-kisah yang menarik tentunya ya. Kali ini di episode ke-20 Bu Vivi akan menceritakan tentang pancaran keimanan di Perang Badar. Simak baik-baik ya untuk mengetahui kisahnya. Pada tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah Syaum pada bulan Ramadan. Selain itu, pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah itu pula terjadi Perang Badar Kubro atau Perang Badar. Saat itu pasukan muslim berjumlah sekitar 314 orang dengan peralatan seadanya. Mereka hanya punya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta sehingga harus bergantian untuk menaikinya. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Marthad bin Abi Marthad bergantian menunggangi 1 unta. Sementara itu, pasukan musyrik Quraisy sangat lengkap. Mereka berjumlah 1000 orang dengan 100 ekor kuda, 600 baju ziroh atau baju perang, dan banyak unta. Panji tertinggi pasukan muslim berwarna putih. Panji itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Pasukan muslim dibagi menjadi 2 kelompok. Ali bin Abi Thalib membawa panji kelompok Muhajirin dan Sa'ad bin Mu'adz membawa panji kelompok Ansor. Rasulullah SAW bertindak sebagai panglima perang yang mengendalikan semuanya. Tidak semua sahabat Rasulullah ikut dalam perang Badar karena tujuan awalnya hanya akan menyergap kafilah dagang. Akan tetapi, ternyata mereka harus menghadapi perang besar. Utsman bin Affan juga tidak ikut berperang. Dia ditugaskan menjaga Ruqayyah, putri Rasulullah yang sedang sakit. Saat itu Ruqayyah juga merupakan istri Utsman. Pasukan musyrik Quraisy juga membawa para pemimpinnya, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf atau majikan yang menyiksa Bilal dengan menindih batu, Utbah bin Syabiah, dan masih banyak lagi. Malam itu, hujan turun sangat lebat mengguyur pasukan musyrik sehingga mereka tidak bisa bergerak. Sementara untuk pasukan muslim, hujan membuat mereka bersih dan tanah yang dipijak menjadi kuat. Rasulullah SAW terus berdoa hingga beliau tidak sadar kain sorbannya terjatuh. Ya Allah, berilah aku pertolongan seperti yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, kalahkanlah mereka pada esok hari. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, jika pasukan muslim hancur hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi. Abu Bakar begitu iba melihat Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, cukuplah, Allah pasti akan memenuhi janjinya, kata Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Iya, pasukan muslim menang telak atas pasukan musyrik. Bahkan panglima besar pasukan kafir, Abu Jahal, tewas dalam peperangan. Pemuka-pemuka Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf pun tewas beserta semua kaum musyrik lainnya, sehingga berjumlah sekitar 70 orang. 70 orang kaum musyrik juga ditawan kaum muslim. Sementara itu, di pihak kaum muslim 14 orang mati syahid. Karena usaha dan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pasukan muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat untuk membantu mereka memenangkan peperangan. Berita kekalahan kaum musyrik membuat orang Quraisy yang tinggal di Mekah marah dan sangat terpukul. Abu Lahab yang tidak ikut berperang pun merasakan hal yang sama. Beberapa hari usai mendengar kekalahan perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan penyakit kepada Abu Lahab sehingga sekujur tubuhnya bernanah. Dan dia pun meninggal dengan sangat mengenaskan. Selama 3 hari tidak ada yang mau mengurus jenazah Abu Lahab, termasuk anak-anaknya sendiri. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan para musuhnya. Sementara itu, Rasulullah dan pasukan muslim kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang dan tawanan yang tetap diperlakukan dengan baik. Rasulullah sangat bersedih karena kedatangan beliau di Madinah disambut berita duka meninggalnya Ruqayyah, ya, putri beliau. Beberapa waktu kemudian Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lain,
yaitu Ummu Kulsum. Karena hal ini, Utsman diberi gelar Dzunnurain atau pemilik dua cahaya. Kekalahan kaum musyrik di perang Badar membuat orang Yahudi semakin membenci Rasulullah SAW. Mereka mencari segala cara untuk melanggar piagam Madinah. Rasulullah SAW menasihati para Yahudi dengan baik. Akan tetapi mereka tidak mau mendengar hingga terjadi perang Bani Qainuqa. Kaum Yahudi mendapat pembelaan dari Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang sangat pandai berdusta. Perang yang berlangsung selama 15 hari dengan pengepungan benteng Bani Qainuqa ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh kaum muslim. Rasulullah kemudian meminta kaum Yahudi Bani Qainuqa untuk meninggalkan Madinah. Di saat kaum Yahudi terus memusuhi kaum muslim, kaum musyrik Mekah sedang menyiapkan aksi pembalasan. Mereka ternyata menyiapkan pasukan lebih besar dan lebih lengkap dari perang Badar. Kali ini jumlah mereka 3.000 pasukan, 3.000 unta, dan 200 kuda. Dan pasukan muslim sendiri berjumlah sekitar 1.000 orang. Akan tetapi, di tengah perjalanan, lagi-lagi Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan. Abdullah bin Ubay pulang dengan membawa hampir sepertiga pasukan sehingga pasukan muslim tersisa sekitar 700 orang saja. Awalnya Rasulullah menginginkan pasukan muslim bertahan di Madinah saja. Akan tetapi, para sahabat lebih memilih berperang di luar Madinah. Begitulah Rasulullah. Beliau selalu memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah dan sangat menghormati keputusan tersebut. Lalu, kedua pasukan ini kemudian bertemu di lembah Uhud. Anak-anakku, lalu apa ya kira-kira yang akan terjadi? Kali ini, akankah pasukan muslim dapat memenangkan kembali peperangan sebagaimana di perang Badar? Ya, jangan lupa tunggu kisah selanjutnya hanya di channel SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. Sekian dulu untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.